Halo sahabat pendengar. Cleopatra, sebuah nama yang mengandung kekuatan dan keajaiban, telah menjadi legenda selama berabad-abad. Dia adalah ratu terakhir dari Mesir kuno, dan sosoknya tetap memancarkan pesona dan menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Dilahirkan pada tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra berasal dari garis keturunan dinasti Ptolemaic, sebuah keluarga penguasa Yunani yang mengendalikan Mesir sejak masa pemerintahan Alexander Agung. Namun demikian, terlepas dari darah Yunani yang mengalir dalam dirinya, Cleopatra adalah sosok unik dan berbeda dari para leluhurnya. Ia merupakan penguasa yang berusaha meleburkan dirinya dengan bangsa Mesir yang ia pimpin. Dengan tekad yang kuat, ia mempelajari bahasa Mesir, sebuah pencapaian yang jarang dilakukan oleh raja-raja pendahulunya, yang lebih banyak berpegang pada tradisi Yunani mereka. Cleopatra bukan hanya seorang ratu biasa, dia adalah simbol kuat dari identitas nasional, sebuah ikon dari integrasi budaya yang merepresentasikan jembatan antara peradaban Yunani dan Mesir. Pada masanya, Mesir adalah sebuah negeri yang dikenal karena kekayaannya akan gandum, emas berkilauan, serta budaya yang telah berkembang dan bertahan selama ribuan tahun, membentuk sebuah peradaban yang agung dan penuh kemegahan. Namun, di balik kejayaan tersebut, Mesir juga harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di bawah bayang-bayang ancaman dari kekuatan besar lain yang sedang bangkit dan menguasai dunia, Romawi, sebuah kekaisaran dengan ambisi tak terhentikan untuk menguasai seluruh daratan yang ada. Dunia sedang mengalami perubahan yang signifikan dengan dinamika kekuatan yang beralih dari satu peradaban ke peradaban lain. Pada saat itu, Cleopatra, yang kala itu masih sangat muda namun dipenuhi dengan potensi dan kecerdasan, harus berani mengambil peran penting dalam panggung sejarah yang tidak hanya keras dan menantang, tetapi juga penuh dengan intrik politik dan permainan kekuasaan yang rumit. Inilah kisah tentang seorang perempuan luar biasa yang tidak hanya melampaui zamannya, tetapi juga berdiri teguh sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Ini adalah kisah tentang kecerdasan yang tajam, kekuasaan yang dipegang dengan cerdik, cinta yang melibatkan sosok-sosok besar dalam sejarah, serta tragedi yang tak terhindarkan yang mewarnai akhir kisahnya. Kisah ini adalah tentang Cleopatra, ratu terakhir dari Mesir yang mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan dikenang dalam sejarah manusia. Cleopatra dilahirkan di kota Alexandria, yang pada masanya merupakan pusat kebudayaan dunia yang sangat berpengaruh. Kota ini terkenal dengan perpustakaan agungnya yang mengoleksi berbagai naskah penting dari seluruh penjuru dunia, pelabuhan megah yang menjadi gerbang perdagangan lintas samudra, serta menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dan filsuf dari berbagai negeri yang datang membawa pengetahuan dan inovasi baru. Ia adalah bagian dari dinasti Ptolemaic, sebuah keluarga kerajaan keturunan Yunani Makedonia yang diketahui telah memerintah Mesir sejak setelah kematian Alexander Agung. Dinasti ini sangat terkenal dengan kisah-kisah intrik di balik tabir istana, perebutan tahta yang penuh strategi dan tipu muslihat, serta pertikaian antar saudara yang kerap kali berujung tragis. Tidak ada jaminan keamanan ataupun perlindungan yang pasti, bahkan bagi anggota keluarga kerajaan yang memiliki darah bangsawan sekalipun, karena kepercayaan dan kesetiaan adalah komoditas yang langka di lingkungan politik yang syarat dengan konspirasi dan pengkhianatan. Ayah Cleopatra, Ptolemy XII Auletes, adalah seorang raja yang dikenal karena kelemahannya dalam memerintah, yang sangat kontras dengan kegemarannya dalam bermusik. Meskipun musik adalah salah satu dari sedikit aspek dalam dirinya yang mungkin dihargai, rakyatnya tidak terlalu menyukai Ptolemy XII. Sebaliknya, dia seringkali harus bergantung sepenuhnya pada aliansi dengan kekuatan besar seperti Romawi untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan dan memastikan tahtanya tetap aman dari ancaman internal maupun eksternal. Dari pembelajaran yang didapatkan dari ayahnya ini, Cleopatra menyadari bahwa untuk bisa bertahan hidup di panggung politik yang penuh intrik, diperlukan kecerdasan berpolitik yang tak bisa ditawar.
Cleopatra dibesarkan dalam lingkungan istana kerajaan yang megah, dihiasi oleh segala bentuk kemewahan, namun tak lepas dari bahaya konspirasi yang mengintai. Sedari kecil, dia dihadapkan pada pendidikan yang intens dalam berbagai disiplin ilmu, seperti pengetahuan umum, filsafat mendalam, perhitungan matematika yang rumit, hingga seni retorika atau berbicara di depan umum. Keahlian linguistiknya luar biasa. Dia fasih berbicara dalam berbagai bahasa, mulai dari Yunani, Ibrani, hingga Mesir kuno, yang memberinya keunggulan kompetitif dan membuatnya berbeda dari pendahulunya, raja-raja dari dinasti Ptolemaic lainnya yang tidak menunjukkan kemampuan serupa. Kecakapan bahasa ini memungkinkan Cleopatra untuk berkomunikasi secara efektif dengan berbagai bangsa dan kebudayaan, membuka jalan bagi diplomasi yang lebih luas, dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah dunia kuno. Cleopatra tidak hanya cantik, ia cerdas. Ia memahami bahwa kecerdasan dan kemampuan bicara bisa lebih tajam daripada pedang. Namun, di balik kecerdasannya, bayangan politik istana terus menghantui. Ketika Cleopatra beranjak remaja, ayahnya menghadapi pemberontakan rakyat yang muak pada pajak tinggi dan dominasi Romawi. Cleopatra melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekuasaan bisa jatuh dalam sekejap. Ketika sang ayah diusir, Cleopatra ikut merasakan pengasingan. Ia belajar arti kehilangan, arti kesetiaan, dan arti kekuatan asing yang menentukan nasib bangsanya. Pada akhirnya, dengan bantuan Romawi, Ptolemy XII kembali naik tahta, tapi harga yang harus dibayar mahal. Mesir makin berada di bawah kendali Romawi. Disinilah Cleopatra mengerti satu hal penting. Jika ia ingin bertahan, jika ia ingin Mesir tetap berdiri, ia harus berhadapan dengan Romawi bukan sebagai musuh, tapi sebagai pemain cerdas di panggung politik dunia. Masa kecilnya penuh intrik, penuh pelajaran, dan semua itu membentuk Cleopatra menjadi pribadi yang siap menghadapi badai sejarah. Tahun 51 sebelum Masehi, Cleopatra baru berusia 18 tahun. Sang ayah, Ptolemy XII, wafat, meninggalkan tahta Mesir pada bahu muda Cleopatra. Namun, ia tidak naik tahta sendirian. Sesuai tradisi, Cleopatra harus memerintah bersama adiknya, Ptolemy XIII, yang kala itu baru berusia sekitar 10 tahun. Secara resmi, mereka adalah raja dan ratu bersama. Tapi, semua orang tahu bahwa kekuasaan sejati ada pada siapa yang mampu mengendalikan istana dan rakyat. Cleopatra sejak awal menunjukkan dirinya berbeda. Ia muncul di koin-koin kerajaan dengan wajah tegas, hidung panjang, dagu kuat, lebih menekankan kewibawaan daripada kecantikan. Ia berbicara langsung kepada rakyat dengan bahasa Mesir, sesuatu yang jarang dilakukan raja-raja sebelumnya. Cleopatra ingin dilihat bukan hanya sebagai penguasa asing keturunan Yunani, melainkan sebagai farao, ratu Mesir sejati. Namun, tak butuh waktu lama, masalah mulai datang. Para penasihat istana yang mendukung adiknya, Ptolemy XIII, mulai menyingkirkan Cleopatra. Mereka menganggap perempuan tidak pantas berkuasa penuh. Intrik demi intrik terjadi. Cleopatra akhirnya dipaksa meninggalkan istana dan melarikan diri ke padang pasir. Bayangkan, seorang ratu muda baru berusia belasan tahun sudah diusir dari tahtanya sendiri. Namun, Cleopatra tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk kembali, ia butuh sekutu yang kuat. Dan sekutu itu adalah Romawi. Pada saat itu, Romawi sedang dilanda perang saudara antara Julius Caesar dan Pompei. Mesir terjebak di tengah perebutan kekuasaan tersebut. Cleopatra melihat kesempatan emas. Ia merencanakan sesuatu yang berani. Ia akan bertemu langsung dengan Julius Caesar, jenderal paling berkuasa di Romawi. Tapi, bagaimana caranya? Cleopatra terhalang pasukan musuh di dalam istana. Ia tidak bisa masuk begitu saja. Maka lahirlah salah satu kisah paling legendaris dalam sejarah. Cleopatra menyusup masuk ke dalam istana dengan diselundupkan di dalam gulungan karpet.
Ketika gulungan itu dibuka di hadapan Julius Caesar, muncullah seorang perempuan muda dengan mata tajam, penuh keberanian dan kata-kata yang memesona. Caesar terkesan, Cleopatra berhasil. Dari pengasingan, ia kembali menjadi pemain utama. Dan sejak saat itu, nasib Cleopatra, Mesir, dan bahkan Romawi akan berubah selamanya. Pertemuan Cleopatra dengan Julius Caesar adalah titik balik besar dalam hidupnya. Bayangkan, seorang ratu muda yang diusir dari tahtanya, kini berdiri di hadapan jenderal terkuat di dunia. Julius Caesar, pria berusia lebih dari 50 tahun, seorang negarawan, orator ulung, sekaligus penakluk yang ditakuti. Cleopatra tahu ini bukan sekedar pertemuan pribadi. Ini adalah pertempuran diplomasi di mana kecerdasan dan keberaniannya akan menentukan nasib Mesir. Dengan tutur kata yang tenang namun meyakinkan, Cleopatra meyakinkan Caesar untuk membantunya merebut kembali tahta dari adiknya Ptolemei XIII. Ia menekankan bahwa Mesir dengan kekayaannya bisa menjadi sekutu berharga bagi Romawi. Caesar pun terpesona, bukan hanya oleh kecantikan Cleopatra, tapi oleh keberanian dan kepintarannya. Ia melihat sosok pemimpin sejati dalam diri perempuan muda itu. Namun jalan menuju kemenangan tidak mudah. Pertempuran pecah di kota Alexandria. Caesar dan Cleopatra berhadapan dengan pasukan Ptolemei XIII. Api membakar sebagian besar kota, bahkan perpustakaan Alexandria yang legendaris pun turut hancur. Pada akhirnya, Caesar dan Cleopatra keluar sebagai pemenang. Ptolemei XIII tewas tenggelam di Sungai Nil ketika mencoba melarikan diri. Cleopatra pun kembali naik tahta, kali ini sebagai Ratu Tunggal, meskipun secara resmi ia berbagi kekuasaan dengan adiknya yang lain, Ptolemei XIV. Namun semua orang tahu bahwa Cleopatra lah penguasa sejati. Dari hubungan ini lahirlah seorang putra, Caesarion atau Ptolemei ke-15. Cleopatra menyebutnya sebagai anak Julius Caesar, pewaris darah Romawi dan Mesir. Bagi Cleopatra, Caesarion adalah simbol harapan, penyatuan dua kekuatan besar dunia. Cleopatra kemudian melakukan perjalanan ke Roma. Ia tinggal di istana Caesar, menimbulkan kehebohan besar di kalangan senator dan rakyat. Bayangkan seorang ratu asing hidup berdampingan dengan pemimpin Romawi yang paling berkuasa. Cleopatra dipandang dengan rasa kagum sekaligus kebencian. Banyak orang Romawi menganggapnya sebagai ancaman, seorang perempuan cerdik yang mampu memikat Caesar. Namun bagi Caesar, Cleopatra adalah sekutu penting. Ia membangun patung Cleopatra sebagai dewi di kuil Venus, sebuah penghormatan luar biasa bagi seorang ratu asing. Tetapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar dibunuh di Senat Roma. Cleopatra yang sedang berada di Roma terpaksa kembali ke Mesir dengan putranya. Dunia Cleopatra runtuh, sekutu terkuatnya hilang. Kini ia harus kembali ke Mesir sendirian menghadapi gelombang politik baru yang sedang bangkit di Romawi. Namun Cleopatra tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu jalan masih terbuka. Romawi kini berada dalam genggaman dua jenderal besar, Marcus Antonius dan Octavianus. Dan di antara keduanya, Cleopatra akan menemukan cinta sekaligus tragedi terbesar dalam hidupnya. Setelah kematian Julius Caesar, dunia Romawi terpecah. Kekuasaan jatuh ke tangan tiga orang, Marcus Antonius, Octavianus, dan Lepidus. Mereka membentuk apa yang disebut Triumvirat kedua. Cleopatra tahu, jika ia ingin menjaga Mesir tetap merdeka, ia harus membangun hubungan baru dengan salah satu penguasa ini. Maka, ia memutuskan untuk bertemu Marcus Antonius, seorang jenderal gagah, sahabat sekaligus bawahan setia Julius Caesar. Pertemuan mereka terjadi di kota Tarsus pada tahun 41 sebelum Masehi. Cleopatra tiba bukan sebagai tamu biasa. Ia datang dengan penuh kemegahan.
Kapalnya berlayar di Sungai Cydnus, berhiaskan layar ungu, perak, dan emas. Cleopatra berbaring seperti dewi, mengenakan pakaian mewah, dikelilingi pelayan dan musik. Antonius terpukau. Cleopatra tahu penampilan adalah senjata, dan sekali lagi ia berhasil menaklukkan hati seorang jenderal Romawi. Hubungan mereka segera berkembang, bukan hanya politik, tapi juga cinta. Antonius menemukan dalam diri Cleopatra seorang pasangan yang cerdas, memesona, sekaligus berani menantang dunia. Bersama-sama, mereka membangun aliansi. Cleopatra memberi dukungan finansial dan militer, sementara Antonius memberi perlindungan politik dari Romawi. Dari hubungan ini lahirlah 3 orang anak. Cleopatra dan Antonius bukan sekedar pasangan kekasih, mereka adalah simbol persekutuan Timur melawan dominasi Barat. Namun, hubungan mereka menimbulkan kegemparan di Roma. Octavianus, lawan politik Antonius, menyebarkan propaganda bahwa Antonius telah tergoda oleh Cleopatra, seorang ratu asing yang ingin menguasai Romawi. Gaya hidup mereka yang mewah di Alexandria semakin memperkuat rumor itu. Cleopatra dan Antonius hidup seperti dewa dan dewi, memerintah dari istana penuh emas, mengadakan pesta besar, dan bahkan mendirikan perkumpulan bernama Perkumpulan Para Pemabuk. Di mata rakyat Romawi, semua ini adalah bukti bahwa Antonius telah mengkhianati bangsanya, bahwa ia lebih memilih Mesir daripada Roma. Namun, bagi Cleopatra, semua itu adalah strategi. Ia tahu Romawi adalah ancaman besar. Maka, ia mencoba melawan dengan cara membangun kekuatan bersama Antonius. Pada tahun 34 sebelum Masehi, mereka mengadakan Donations of Alexandria, sebuah perayaan besar di mana Antonius membagi wilayah kekuasaan timur kepada Cleopatra dan anak-anak mereka. Kaisarion bahkan diangkat sebagai raja dari semua raja. Ini adalah tantangan terbuka terhadap Octavianus. Dan sejak saat itu, perang antara Romawi dan Mesir hanya tinggal menunggu waktu. Cinta Cleopatra dan Antonius bukan sekedar kisah asmara. Itu adalah kisah tentang politik, kekuasaan, dan ambisi. Namun, cinta itulah yang juga akan menyeret mereka berdua menuju kehancuran. Cleopatra dan Antonius kini menjadi pasangan paling berkuasa di dunia bagian timur. Mereka memerintah dari Alexandria, kota yang berkilauan dengan seni, ilmu pengetahuan, dan kekayaan. Bagi rakyat Mesir, Cleopatra adalah simbol kekuatan. Ia tampil bukan hanya sebagai ratu, tapi juga sebagai dewi yang hidup. Ia digambarkan sebagai Isis, dewi kesuburan dan kehidupan, yang memberikan harapan bagi bangsanya. Cleopatra mengatur perdagangan, memperkuat armada laut, dan memperkaya Mesir melalui jalur perdagangan rempah serta gandum. Ia juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di perpustakaan Alexandria, menjadikan kotanya pusat kecerdasan dunia. Namun di balik kejayaan itu, badai politik semakin membesar. Octavianus di Roma tidak tinggal diam. Ia menyusun strategi, menyebarkan propaganda bahwa Cleopatra adalah penyihir berbahaya yang telah menjerat Antonius. Setiap tindakan Cleopatra diwarnai oleh isu miring. Kehidupannya yang mewah, pestanya yang megah, dan kedekatannya dengan Antonius dijadikan bukti bahwa ia ingin menjadikan Mesir sebagai pusat kekaisaran dunia, menggantikan Roma. Pada saat yang sama, hubungan Cleopatra dengan rakyat Mesir pun tidak selalu mulus. Pajak tinggi untuk membiayai perang membuat sebagian rakyat menderita. Tetapi Cleopatra percaya pengorbanan itu perlu agar Mesir bisa bertahan dari ancaman Romawi. Antonius sendiri semakin tenggelam dalam pesona Cleopatra. Ia lebih sering tinggal di Mesir daripada di Roma, yang membuat para senator semakin murka. Bagi mereka, Antonius sudah tidak lagi Romawi. Ia telah menjadi Raja Timur di bawah bayang-bayang Cleopatra. Mesir memang terlihat jaya, tapi semua itu seperti cahaya sebelum padam. Tahun 32 sebelum Masehi, perang terbuka tidak bisa lagi dihindari. Octavianus berhasil meyakinkan Senat Roma untuk mengumumkan perang, bukan pada Antonius, tapi pada Cleopatra.
Strategi cerdik ini membuat perang terlihat bukan sebagai konflik saudara, melainkan sebagai perjuangan Romawi melawan pengaruh asing dari timur. Cleopatra dan Antonius bersiap menghadapi serangan. Mereka mengumpulkan pasukan, membangun armada laut yang besar, dan berharap bisa melawan kekuatan Romawi. Di mata rakyat Mesir, Cleopatra tetap berdiri sebagai ratu yang kuat, penuh wibawa, dan berani menantang kekaisaran terbesar dunia. Namun, di balik itu semua, bayangan kehancuran sudah semakin dekat. Tahun 31 sebelum Masehi. Di perairan Actium Yunani, sejarah besar ditentukan. Armada Cleopatra dan Antonius berhadapan dengan kekuatan laut Romawi yang dipimpin oleh Octavianus dan jenderalnya, Agrippa. Pertempuran berlangsung sengit. Kapal-kapal besar Mesir bertabrakan dengan armada Romawi yang lebih terlatih. Asap memenuhi udara, suara besi beradu menggema. Namun, strategi Romawi lebih unggul. Armada Mesir terjebak. Dalam kekacauan itu, Cleopatra memutuskan untuk mundur dengan kapalnya. Antonius, yang melihat Cleopatra berlayar pergi, memilih meninggalkan pertempuran untuk mengikutinya. Keputusan itu fatal. Pasukan mereka kehilangan semangat. Armada Mesir hancur. Kemenangan jatuh ke tangan Octavianus. Cleopatra dan Antonius melarikan diri kembali ke Alexandria. Di sana, mereka berusaha mengatur strategi baru. Namun, semakin jelas bahwa akhir sudah dekat. Pasukan Romawi terus bergerak maju, mendekati Mesir. Pada musim panas tahun 30 sebelum Masehi, tentara Octavianus mengepung Alexandria. Antonius terjebak dalam keputusasaan mendengar kabar bahwa Cleopatra telah mati. Hancur oleh berita itu, ia menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri. Namun, kabar itu salah. Cleopatra masih hidup. Dalam keadaan sekarat, Antonius dibawa ke hadapan Cleopatra. Di pelukannya, sang jenderal besar menghembuskan nafas terakhir. Cinta mereka berakhir dengan tragedi. Cleopatra kini tinggal sendirian. Ia mencoba bernegosiasi dengan Octavianus. Ia berusaha menyelamatkan putranya, Caesarion, dan mungkin mempertahankan Mesir. Tapi, Octavianus tidak mudah ditipu. Ia berencana membawa Cleopatra ke Roma, bukan sebagai ratu, melainkan sebagai tawanan, sebuah trofi kemenangan. Cleopatra tahu, itu bukan akhir yang ia inginkan. Ia, yang selama hidupnya dikenal sebagai ratu, tidak mau dipermalukan di hadapan rakyat Roma. Maka, ia memilih jalan lain. Pada bulan Agustus tahun 30 sebelum Masehi, Cleopatra mengakhiri hidupnya. Legenda mengatakan, ia membiarkan seekor ular berbisa, asp, menggigit tubuhnya. Dengan tenang, sang ratu terakhir Mesir pergi, meninggalkan dunia dengan martabat seorang penguasa. Kematian Cleopatra menandai akhir dinasti Ptolemaik sekaligus akhir Mesir sebagai kerajaan merdeka. Negeri Sungai Nil itu resmi menjadi provinsi Romawi. Namun, meski tubuhnya lenyap, kisah Cleopatra tidak pernah hilang. Selama berabad-abad, ia dipuja sebagai simbol kecerdasan, kecantikan, dan kekuatan perempuan. Ia bukan hanya kekasih Julius Caesar, bukan hanya pasangan Marcus Antonius. Cleopatra adalah ratu yang berani menantang dunia. Dan hingga kini, namanya tetap hidup sebagai legenda yang tak pernah mati.